Shalom, kita lihat kisah mengenai Elia dan janda di Sarfat. Ini ada di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 24 ya. Saya bacakan ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ini kisah yang menarik ya, kalau kita perhatikan, ini masa-masa sulit karena pada saat kisah ini terjadi, waktu itu di Israel ya, tidak ada hujan, dan total ada 3,5 tahun yang nggak ada hujan. Nah, kemudian ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi ya di Sarfat, lalu dikatakan di ayat 8 yang tadi ya sudah saya bacakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon ya, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi ketika Elia sampai di Sarfat, lalu dia lihat ada seorang perempuan, dan kemudian dia minta air, lalu dia minta roti, ya kisahnya seperti itu. Nah, wanita ini ya, dia bilang dia udah nggak punya apa-apa, tinggal roti, tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang dia mau buat jadi makanan, tapi cuma cukup untuk dia dengan anaknya, habis itu nggak ada lagi. Ya.
Tapi ayat 13 ini ya, Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Dan Elia bilang, dia tahu dari Tuhan, bahwa tepung dalam tempayan itu gak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, perempuan ini cuma perlu taat ya ketika mendapatkan firman ini. Dia pergi dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Nah, ini mujizat yang terjadi ketika seseorang dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Dalam hal ini ya, janda di Sarfat ini nurut apa yang Elia sampaikan. Situasinya ya masa-masa sulit waktu itu karena tidak ada hujan, jadi banyak orang mengalami kekurangan. Ya, saya kira ini di mana-mana juga terjadi ya, kejadian-kejadian seperti ini. Juga sekarang misalnya, ya masa-masa pandemi seperti ini, mungkin ada mengalami kesulitan ya, tapi kita bersyukur di perjanjian baru, kita hidup di mana janji Tuhan bisa kita baca di Alkitab ya, banyak sekali. Ada yang mengatakan kalimat atau kata-kata jangan khawatir itu muncul di Alkitab itu, nah kalau nggak salah 365 atau ya sekitar itu ya. Jadi artinya setiap hari selalu ada firman yang dari Tuhan yang mengatakan jangan khawatir ya, jangan khawatir. Itu satu hal ya, jangan khawatir. Tapi setelah itu sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah coba apa ya secara spesifik Tuhan beritakan kepada kita ya. Lalu lakukan hal itu ya. Nah, ini kalau secara logika si janda di Sarfat ini dia cuma punya sedikit untuk dia dan anaknya makan yang cukup untuk hanya cukup untuk hari itu. Tapi ketika dia melakukan apa yang Elia perintahkan ya, pertama-tama buat dulu bagi Elia ini sepotong ya, roti kecil, lalu setelah itu buat kepada dia dan anaknya. Maka janjinya yang Tuhan berikan lewat Elia, tepung dalam tempayan itu nggak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang ya. Jadi ceritanya kalau kita renungkan ini, dia buat dulu roti bundar kecil ya untuk Elia, dibawa kepada Elia ya, baru buat bagi dia dan bagi anaknya ya. Ada ayat di Amsal mengatakan begini, selesaikan pekerjaanmu di ladang, setelah itu baru bangun rumahmu ya. Jadi ada prinsip melakukan dulu ya tugas yang dipercayakan pada kita, baru bangun apa yang kita perlukan. Kalau kita baca di surat Paulus pada jemaat di Korintus ya, 2 Korintus 9 ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kita akan melihat bahwa Paulus bilang, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Lalu dia bilang begini ya, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya, jadi ini lihat ya, sama-sama ya roti ini kan ya. Tapi sebagian itu dibilang benih, benih untuk ditabur. Dari benih yang ditabur, maka benih itu akan tumbuh. Ya, jadi kalau
kisah janda di Sarfat ini, benihnya itu adalah ketika dia buatkan dulu sepotong roti kecil dan dibawa kepada Elia gitu ya, diberikan dulu, setelah itu baru buat bagi dia dan bagi anaknya. Lalu tepung itu nggak habis-habis ya. Jadi ketika dilihat udah ambil, ada lagi. Besoknya dia buat lagi buat Elia ya. Karena Elia kan ada tinggal di situ ya, menumpang di situ. Kemudian dia buat anaknya, ternyata masih ada dan terus seperti itu ya. Sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ini secara supernatural terjadi. Saya beberapa kali dengar cerita yang mirip-mirip seperti ini ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal dulu ya, cerita dia buat acara di keluarganya ya, lalu dia perkirakan orang yang datang sekitar 100 orang begitu ya. Dia siapkan makanan. Lalu dia hitung-hitung dia siapkan cuma untuk beberapa puluh orang ya. Nggak banyak, tapi yang datang ternyata banyak ya. Nah, ketika yang datang banyak seperti itu, ya mereka berdoa ya, ya Tuhan cukupkan. Ternyata setelah dihitung-hitung tamu yang hadir itu sekitar 100 ya, 100 lebih, dan dia bilang makanannya cukup, bahkan berlebih. Itu nggak masuk akal ya. Nah, dalam bentuk yang lain tuh bisa bukan bentuk makanan ya, tapi bentuk keuangan ya. Dan ini yang paling paling lazim terjadi. Kadang-kadang mungkin bisa saja dihitung, wah ini cerita ini banyak, cuma nggak banyak orang mau cerita terbuka. Saya pernah dengar satu pasang suami istri ya, punya posisi yang keren sekali di pekerjaannya, baik suaminya maupun istrinya sama-sama kerja sebagai profesional. Dan mereka punya posisi yang tinggi di perusahaan mereka ya, tempat mereka bekerja masing-masing. Lalu yang istrinya cerita ya, walaupun posisi saya itu keren ya, saya tercatat di kartu nama saya direktur ya, tapi dia bilang yang paling saya nggak suka itulah kalau sudah mencapai tanggal 20-an ke atas. Karena pada saat itu saya punya kami punya keuangan sudah habis ya, sudah minus dia bilangnya. Dia cerita bagaimana mmm, walaupun jabatan kayaknya keren, ternyata mmm, apa, keuangan tidak seperti yang dibayangkan begitu. Jadi artinya dalam kehidupan kita itu mungkin orang nggak cerita ya, tapi terjadi banyak di mana-mana ya. Lalu pasang suami istri ini cerita ya bagaimana mereka berusaha mencukupi ya. Nah, eee, jadi keadaan seperti ini tuh ternyata bukan bukan hanya terjadi pada orang yang kelihatannya nggak punya apa-apa seperti janda di Sarfat ini, tapi juga terjadi di orang yang kelihatannya punya posisi keren ya dalam dalam pekerjaan. Nah, orang-orang yang ketika mereka menyadari bahwa sebagian dari apa yang mereka punya itu adalah benih untuk ditabur, baru sisanya roti untuk dimakan, maka ketika mereka lakukan dengan baik, dengan tepat, ya lebih spesifik yang kalau saya bilang dalam tuntunan Tuhan, maka yang tersisa itu ya, itu entah caranya bagaimana bisa cukup ya. Kadang-kadang ada rezeki di tengah bulan ya. Kadang-kadang ya orang hanya bilang kebetulan dapat ini. Tapi kalau kita mau buka mata kita ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya itu hmm, berkat Tuhan ya yang Dia berikan, tapi seringkali tersamar ya, seringkali tidak tidak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, itu dari segi finansial di situ ya, dari segi makanan ya. Tapi coba kita lihat lagi nih yang berikutnya nih ayat 17 ya. Anak dari perempuan pemilik rumah itu ya jatuh sakit ya. Dan sakitnya begitu keras sampai nggak ada nafasnya lagi. Tapi lihat ayat 18 ini waktu saya baca beberapa waktu yang lalu ya. Ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita ini ya.
Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?" Jadi dia udah tahu nih abdi Allah gitu ya. "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ya. Jadi janda di Sarfat ini rupanya hidup dalam kepahitan ya. Banyak orang mungkin hidupnya pahit ya, karena mengalami kesulitan. Lalu ketika sudah dapat berkat di sini sebenarnya kan ya, dia tiap hari dia bisa lihat itu, tepung nggak habis-habis, dia bisa menikmati makanan ya. Tapi kemudian ketika anaknya sakit kembali lagi ini ya, ada kepahitan yang membelenggu hatinya sampai dia bilang, "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ya. Jadi dia menyadari sebenarnya dia ini ada kesalahannya, ada kepahitan dalam hidupnya. Sehingga ketika sesuatu yang nggak enak terjadi, ya ini keluar kata-kata seperti ini ya. Eee, Kesulitan mungkin satu hal ya kita hadapi, tapi kepahitan itu hal yang lain lagi, yang kalau kita biarkan itu bisa berbahaya ya. Musa pernah alami ini ya, ketika dia menghadapi banyak kesulitan, memimpin orang Israel itu memahitkan hatinya. Sehingga di kitab Mazmur dikatakan bahwa akhirnya dia teledor dengan kata-katanya dan akibat itu, ya akibat kata-kata yang teledor itu dia nggak masuk tanah perjanjian ya. Nah, kembali ke kisah ini menarik ya. Elia berkata kepada perempuan ini, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Lalu Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu ya, anak ini bawanya ke kamarnya di atas, lalu dia baringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Nah, ini rupanya perkataan dari perempuan ini, janda di Sarfat ini, ya dengan kepahitan itu jadi nular ya ke Elia. Ya, bayangkan dia bisa berdoa seperti ini. "Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ya. Lalu dia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ya. Elia cukup kenal Tuhan dan saya kira ini salah satu mungkin style gaya bahasa dia. Dia mau bilang mungkin sebenarnya, "Tuhan, yang benar aja, aku kan sudah tinggal di rumah janda di Sarfat ini. Dia yang memberi aku makan, ya, dan engkau tidak pernah berhutang." Ya, ya mungkin barangkali dia bilang seperti itu. Kan engkau yang menyuruh aku ya untuk tinggal di sini dan engkau yang memerintahkan janda ini untuk memberi aku makan. Dan sewajarnya lah engkau juga melindungi rumah ini, perempuan ini dan juga anaknya. Ya, kalau dia berdoa dan anaknya disembuhkan. Nah, ini satu pelajaran juga ya. Kita bisa lihat ini satu contoh bahwa ketika kita ya hidup dalam tuntunan Tuhan, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, maka kita bisa percaya janjinya atas kita dalam kehidupan kita, termasuk untuk anggota keluarga kita ya, buat anak-anak kita juga ya. Memang janda ini hidup dalam kepahitan ya kalau kita baca kalimatnya ya. Kalau pertama waktu ketemu dengan Elia kan dia bilang, "Udah nggak ada lagi ya, aku cuma punya sedikit ini tepung dan minyak ya. Nanti aku setelah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah makannya kami akan mati." Ya, artinya udah nggak ada lagi. Ini kata-kata dari, orang yang mengalami kepahitan gitu ya. Mungkin karena tekanan kehidupan bisa seperti itu ya. Tapi lalu
ketika anaknya sakit ya, kemudian parah sekali, ini juga keluar kalimatnya ya di ayat dengan 18 ini ya. Apakah engkau ayat 28 ya. Nah, 18 ya. Apakah engkau datang ke sini untuk mengingatkan kesalahanku ya dan menyebabkan anakku mati ya. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, ini perkataan sepertinya nular ya kepada Elia. Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga ya, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya ya. Kalau dia minta untuk anaknya jantungnya disembuhkan dan akhirnya sembuh ya. Dan ketika dikembalikan kepada janda ini ya, dikatakan di ayat yang ke 22 itu ya, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah ini kalimat ini ya buat saya tuh mikir ya, apa sekian lama Elia tinggal di rumah janda tersebut ya. Lalu janda ini nggak menyadari bahwa memang ini abdi Allah dan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Dia memang memanggil Elia ini abdi Allah kan di ayat yang ke berapa tadi itu ya, ayat yang ke-18. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah ya, artinya pelayan Tuhan ya. Nah, lalu eh, setelah anaknya sembuh baru dia bilang ayat 24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Nah, lalu kenapa disebut di sini sebelumnya dia panggil abdi Allah, tapi di sini baru dibilang sekarang baru aku tahu engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ini mungkin ya selama Elia ada di sana ya si perempuan ini tidak menyadari sepenuhnya ya bahwa Tuhan pelihara dia ya sehingga dia mungkin masih ada rasa tertuduh ya, ada rasa kepahitan. Sehingga ketika anaknya sakit dia bilang, apakah engkau datang ke rumahku untuk mengingatkan kesalahanku ya. Nah, jadi bisa terjadi ya, kita melakukan sesuatu tapi seperti janda di Sarfat ini tidak ada kemerdekaan dalam hidup kita ya. Ada rasa tertuduh ya. Sehingga ketika ada masalah langsung kita ingat, wah ini gara-gara saya nih. Saya kurang layak nih ya, kurang doa dengan sungguh-sungguh ya. Coba ya cek ya, kita perlu belajar menyadari kasih Tuhan itu begitu melimpah atas kita ya. Jangan sedikit-sedikit berkata, wah ini karena saya dulu tidak setia makanya saya mengalami hal seperti ini. Kalaupun kita pernah salah ya di masa yang lalu kan kita berdoa, firman Tuhan berkata kalau kita minta ampun dia mengampuni. Jadi jangan izinkan kita hidup dalam tekanan tuduhan ya, condemnation. Itu sama sekali tidak baik ya. Mungkin saya pernah cerita ya bahwa kalau di Alkitab kalau kita baca kata Allah ya di Perjanjian Lama itu dari kata Elohim. Dan itu uh, jamak ya, bentuk jamak. Tapi kata Elohim itu digunakan secara umum ya. Kita mengenal Tuhan yang besar ya. Orang yang mungkin beda kepercayaan dengan kita pun tetap menyadari bahwa ada kuasa yang besar ya, ada pribadi yang menciptakan alam semesta ini. Ya, itu kata Allah ya, Elohim, creator, pencipta. Tapi kalau dia digunakan kata Tuhan, Tuhan, maka itu bahasa aslinya Jehovah ya. Dan Jehovah itu artinya bukan sekedar Tuhan ya, tapi ada terkandung kata pengertian bahwa dia adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan umat ciptaannya ya.
dengan umatnya. Makanya di ayat ke berapa nih? Ayat 24 ya. Ya, kita lihat di sini ya. Ayat 20 ya. Ayat 20 Elia bilang begini. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan ya, Jehovah. Katanya, "Ya Tuhan Jehovah Allahku, Elohim ya. Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan Jehovah. Katanya, "Ya Tuhan Jehovah Allahku ya, pulangkanlah kiranya anak ini ke dalam tubuhnya." Jadi Elia ini waktu dia berdoa, dia gunakan kata Jehovah, dia mau bilang, "Engkau Tuhan yang punya perjanjian dengan umatmu. Engkau Tuhan yang punya perjanjian dengan aku. Dan aku di sini menumpang di rumah janda ini seperti yang kau firmankan, dan janda ini telah kau perintahkan untuk memberi aku makan. Maka masa kau biarkan anak ini sakit, ya, anak dari janda ini sakit dan mati." Ini satu logika cara berpikir ya. Kita sebenarnya bisa gunakan dalam doa ya. Masa Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini lalu dia biarkan kita. Nah, jangan lupa ketika Elia berdoa digunakan kata Jehovah ya, Tuhan, huruf besar semua. Lalu ketika dia berdoa ayat 22, Tuhan atau Jehovah mendengarkan permintaan Elia itu. Ya. Kenapa? Karena Elia berdoa, dia tahu bahwa Tuhan, Jehovah itu punya perjanjian dengan dia. Nah, lalu ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau Abdialah. Abdialah. Sekarang aku sadar, walaupun aku sudah panggil engkau," ini kayak begini ya. Banyak orang dipanggil, "Oh pendeta, hambanya." Yaitu satu kalimat atau panggilan yang sudah nempel gitu ya. Dulu waktu saya SMA, kami beberapa teman yang suka nongkrong ya di terminal bis lapangan Banteng gitu. Kita suka manggil satu dengan yang lain itu dom ya. Dom, "Hey dom." Dom itu domene ya. Domene itu ya artinya pendeta gitu. Ya kita sebenarnya mentertawakan gitu ya. Oh, kita kacau kayak begitu ya. Walaupun saya nggak merokok ya, tapi teman-teman yang lain itu ya ngerokok dan namanya anak SMA zaman dulu ya. Terus kita saling memanggil satu dengan yang lain dengan ucapan dom atau pendeta ya. Itu sebenarnya satu satu bercandaan ya, tapi ya sekarang semuanya melayani Tuhan. Ya unik juga ya. Nah, ini satu ungkapan aja, "Oh ya abdi Allah ya," atau, kamu pendeta atau hambanya." Tapi itu mungkin satu title saja. Tapi setelah perempuan ya, janda ini melihat, mengalami mujizat yang terjadi, yang sebelumnya dia udah lihat ya, tepung dalam, tempat dia menyimpan tepung itu nggak habis-habis ya. Tapi yang ini menyangkut anaknya, itu membuat dia sadar bahwa ini betul-betul abdi Allah. Dia betul-betul hamba Tuhan. Dia betul-betul bukan title-nya sebagai pendeta atau hamba-hambanya ya. Tapi betul-betul memang dia ini adalah eh, orang yang melaluinya Tuhan bekerja. Lalu dibilang, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Baru dikatakan ini Tuhan, Jehovah. Jadi setelah peristiwa ini kita dapat melihat ya, menyimpulkan bahwa perempuan atau janda di Sarfat ini awalnya hanya berpikir bahwa Tuhan itu ya Allah yang besar ya. Tapi dia merasa tidak ada hubungan spesial dengan Tuhan. Sehingga ketika anaknya sakit, dia protes sama Elia, "Kamu datang untuk kasih tahu ya semua kesalahanku ya." Jadi dia hidup dalam kepahitan sebenarnya, rasa tertuduh ya. Tapi setelah dia lihat anaknya disembuhkan, ya, dia sadar bahwa ternyata Tuhan mengasihi dia dan dia sebut bukan lagi sekedar Allah Elohim, tapi dia sebut di sini firman Tuhan Jehovah. Ya, artinya dia menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan yang besar, yang akbar ya, tapi jauh, tapi ini Tuhan yang dekat, yang pribadi sifatnya, dan yang punya perjanjian dengan umatnya. Ya, apapun keadaan kita,
sekalipun mungkin seperti janda di Sarfat ini, coba ya belajar untuk mendengar suaranya, tuntunannya. Pasti Tuhan menuntun hidup kita, enggak mungkin enggak, ya. Kalau kita punya sedikit tepung, ya sedikit berkat dalam hidup kita, coba setiap hari kalau perlu, ya memang harus setiap hari kita berdoa, tanya Tuhan bagaimana penggunaannya, dan kita akan melihat bahwa tepung atau keuangan tersebut nggak pernah akan habis. Ya, selalu ada dengan cara yang ajaib, asalkan kita mendengarkan tuntunannya dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, ya. Jangan lupa firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love, dan Dia nggak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kita bisa berkata, Dia merancangkan yang baik buat kita, selalu melakukan yang baik buat kita. God is good all the time. Amin.